Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Ridis Gunardi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam, batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasim dengan NIM 2540606111585 pada hari ini Rabu tanggal 21 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SDN 14 Sendoyan Bungor, kelas 4, dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong salah satu untuk dipimpin doanya yang biasa memimpin. Siapa yang biasa memimpin? Silakan. Terima kasih yang mudah membacakan doa. Nah, setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu nasional. Jadi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi sebelum kita bernyanyi, kita berdiri sama-sama ya. Suaranya agak lantang ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Sekarang Bapak ingin mengabsen anak-anak yang hadir hari ini. Ada yang tidak hadir? Tidak ada? Coba Bapak cek satu persatu. Nanti diangkat tangannya kalau dipanggil namanya ya. Adib Al-Hafiz, Adifa, Afriansa, Afrian, Amirul, Amirul Zaki, Andre, Aska Zaidan Rafli, Desvita, Indrias Rifki, Khairul Firansa, Lunggi Albarzil Gwin, Muhammad Ade, Muhammad Akbar, Muhammad Ramzi, Munira, Nur Atira, tangan kanan Nur Atira, Nur Balkis, Qurratu Aini, Rasikin, Rizka Rahmadani, tangan kanan Rizka, Rizkia, Riyad, Amirul Fikri. Oke, berarti semuanya hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan ice breaking biar pembelajarannya menjadi semangat. Udah siap belajar? Siap. Coba tepuk semangat dulu sama-sama. 1, 2, 3. Semangat. Oke. Sekarang kita mulai ke pelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar mengenai surah At-Tin. Sekarang kita masuk ke pelajaran baru, yaitu mengenai beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran ada berapa? Ada yang tahu? 25. Oke ya. Nyaring-nyaring nanti ya kalau angkat tangan. Sekarang kita akan belajar mengenai, lihat di sini di layar. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Di sini kita harus mengetahui apa itu iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, tadi temannya sudah menjelaskan bahwa ada Nabi dan Rasul, ada berapa yang disebutkan? 25 dalam Al-Quran dan hadis. Coba kita nyanyikan sama-sama. Lagunya ada hafal? Coba 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa,
Muhammad nabi terakhir. Nah, tadi udah kita nyanyikan lagu Nabi dan Roh. Jadi lagu Nabi dan Rasul tadi kita sebutkan ada berapa Nabi dan Rasul? 25 Nabi dan Rasul ya. Nabi dan Rasul ini mempunyai sifat ya, sifat sama seperti manusia yang lain. Karena Nabi juga manusia. Ternyata Nabi juga punya sifat. Nah, sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah. Nah, nanti akan kita pelajari 4 sifat Nabi. Yang pertama, sifat terpujinya dan sifat yang mustahil seperti yang kita tampilkan di depan. Sifat terpuji ada 4. Siddiq, yaitu jujur. Amanah artinya dapat dipercaya. Tablik artinya fatona artinya cerdas. Sekarang Bapak punya lagunya biar mudah dihafal ya. Ini juga ya, salah satu juga ini ada sifat mustahil, artinya sifat yang tidak dimiliki oleh Nabi. Yang pertama apa? Kizib. Bohong, berarti Nabi tidak bohong. Berkhianat artinya tidak dapat dipercaya. Nah, kebalikan dari sifat Nabi yang amanah. Yang ketiga kitman artinya menyembunyikan ya. Yang keempat baladah artinya kebalikan dari sifat Nabi yang pintar. Ini Bapak ini kan ya, Bapak tampilkan lagunya biar kita mudah untuk menghafal. Coba sambil kita perhatikan, kalau hafal lagunya dinyanyikan. Tunggu. 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul: siddiq, amanah, tablik dan fatona, kizib, khianat, kitman dan baladah. Siddiq selalu benar, amanah dipercaya, tablik menyampaikan, fatona itu cerdas. Kizib itu bohong, khianat itu ingkar, kitman menyembunyikan, baladah itu bodoh. Siddiq, kizib, amanah. Oke, itu bisa dihafal kan? Coba kita sama-sama nyanyikan. Empat sifat wajib dan mustahil bagi Rasul: siddiq, amanah, tablik dan fatona, kizib, khianat, kitman dan balada. Siddiq selalu benar, amanah dipercaya, tablik menyampaikan, fatona itu cerdas, kizib itu bohong, khianat itu ingkar, kitman menyembunyikan, balada itu bodoh. Bisa dihafal? Bapak ada lagu yang lain juga. Ini salah satu lagunya. Ini ya, bentar. Jadi, ada berapa sifat yang wajib bagi Nabi Rasul? Ada ada namanya artinya apa? Amanah artinya dapat dipercaya. Tablik artinya fatona. Lawan dari sifat terpujinya ada sifat mustahil. Yang pertama kizib artinya. Yang kedua khianat. Kitman. Baladah. Nah, jadi sifat-sifat yang ini, yang terpuji ini artinya sifat yang ada pada Nabi dan Rasul. Ya, jujur, dapat dipercaya, menyampaikan, cerdas ya. Kalau kebalikannya mustahil artinya tidak ada pada Nabi dan Rasul. Kemudian ada perbedaan. Apa itu Nabi dan Rasul? Ada perbedaannya. Lihat sini perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi itu belum tentu Rasul.
Kalau Rasul sudah pasti dia Nabi. Nabi ini memiliki sifat siddiq, amanah, dan fatonah. Kalau Rasul memiliki sifat siddiq, amanah, fatonah, dan tablik. Apa perbedaannya? Perbedaannya tidak ya, di tablik. Tablik. Nah, ini tidak ada di Nabi, tidak ada tablik. Apa tablik tadi? Apa tablik? Menyampaikan. Artinya Nabi tidak wajib menyampaikan kepada kaumnya perintah dari Allah. Dia hanya untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul, dia wajib untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Kalau Nabi tidak memiliki umat. Kalau Rasul memiliki umat. Ini terakhir ya, Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ada 5. Ada 5. Ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini sudah bisa dipahami? Insya Allah Nah, sekarang ini ada permainan. Kita lihat ini permainan sifat Nabi dan Rasul. Coba bagi siapa yang mau maju ke depan untuk menjawab ini. Coba nomor 1 dulu saya panggil Riyad nomor 1 untuk memilih jawabannya ini. Yang lain coba diam, perhatikan. Berapakah sifat wajib bagi Rasul? Tekan. Tinggal tekan. Ayah, pilih. Oke, benar. Yang nomor 2. Sekarang yang nomor 2. Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Nomor 2. Ini dulu. Dia yang angkat tangan duluan. Oke, benar. Nomor 3. Sekarang nomor 3. Kamu. Nah, Lunggi. Apakah yang dimaksud dengan siddiq? Salah. Coba. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Yang belum. Siddiq. Apa ini? Bukan siddiq. Apa tadi? Tadi salah ya? Apa jawaban ini? Berkata yang benar. Yang 5. Sekarang yang 5. Mengapa Rasul perlu bersifat tablik? Nah, ini agak susah ini. Coba maju ke depan, Munira. Ayo, harus benar ini. Iya, benar. Sekarang terakhir. Jika Rasul tidak mempunyai sifat siddiq dan suka berdusta, adakah yang terjadi pada kerja penyebaran dakwahnya? Apakah yang terjadi? Ayo. 1 lagi. Angkat tangan. Jangan takut salah. Yang belum. Nah, coba yang perempuan. Angkat tangan kan? Nah, apa yang terjadi? Jika Rasul tidak mempunyai sifat siddiq, apa siddiq artinya? Siddiq artinya apa? Benar, jujur. Kalau Nabi tidak jujur gimana? Dakwahnya ditolak. Makanya Nabi harus jujur. Kalau kita tidak jujur, maka omongan kita tidak diterima. Ini contohnya. Makanya sifat-sifat Nabi harus kita contoh. Karena Nabi merupakan Nabi jujur, kita harus supaya apa? Supaya omongan kita Kemudian apa lagi? Selain jujur, amanah, dapat dipercaya. Tidak pernah bohong. Supaya apa?
Supaya semua orang menerima. Supaya apa lagi? Supaya orang percaya sama kita. Perlunya sifat yang ada pada nabi dan rasul yang perlu kita contoh. Ya. Coba lihat halaman 121. Buka bukunya, lihat halaman 121. Di situ ada sifat-sifat Rasul. 121. Yang ada, ayo tepuk. Coba temannya, kalau masih belum, coba dilihatkan. Lihat 121. Ada tepuk sifat Nabi ya. Sidik, jujur. Nah, sesuai ini ya, perhatikan. Perhatikan ini, kalau tangannya 3 berarti tepuk tangannya 3 kali. Coba 1, 2, 3. Sidik, jujur, tablik, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatona, coba kebalikannya, sifat mustahil bagi Rasul. 1, 2, 3. Kizib, dusta, kitman, menyembunyikan, kianat, berkhianat, balada, bodoh. Oke, bisa dipahami? Nanti kita akan, ini Bapak akan memberikan tugas ya, sebagian ya. Sebagian untuk mengerjakan lembar peserta. Jadi Bapak acak aja ini ya. Soalnya ini cuma 15 orang. Bapak ngeprintnya. Coba. Boleh? Ini bagi 2, ada yang 2 orang, ada yang 1. Kalau ininya 2, tulis namanya 2. Belum, ada berapa orang? Nah, berarti tulis 2 namanya 2. Nah, kamu sendiri, berarti jawab sendiri. Nah, jawab 2. Tulis namanya di atas 2 orang. Nah, disambung ya. Ini dipasangkan. Mana yang benar jawabannya? Nah, kasih nama, kasih kelas. Ya, dipasangkan. Silakan diisi. Kamu bisa isi sendiri? Nah, udah habis. Disambung, dipasangkan. Tulis namanya di kolom nama. Kalau berdua namanya 2, kalau 1 namanya 1. Kalau kerja kelompok 2. Silakan, sama-sama ya. Udah selesai tugasnya? Nah, kalau sudah selesai, tolong dikumpulkan di salah satu perwakilannya. Dikumpulkan, kemudian temannya mengumpulkannya ke depan. Coba dikumpulkan. Dirapikan dan disimpan ke depan. Simpan. Oke. Simpan di sini. Udah paham atau belum? Coba ditutup bukunya, nanti Bapak tanya. Akan mencari salah satu kalian untuk ditanya. Yang pertama, Riyad. Apa arti kizib? Dusta. Betul atau salah? Betul. Betul. Yang kedua, Lunggi. Apa arti amanah? Terpercaya. Munira, siap? Apa arti khianat? Khianat. Salah. Khianat artinya berkhianat ya. Nanti ini dipahami lagi ya, bahwa ada 4 sifat Nabi dan Rasul. Duduk yang benar.
Jadi pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya Pak. Oke, ini dulu ya, lihat dulu. Bagaimana cara mencontohkan sifat sidik di rumah? Apa sidik artinya? Jujur ya. Jadi kalau kita ingin jujur ya di rumah ya, kita tentunya tidak berbohong ya. Tidak berbohong kepada siapa? Orang tua. Nah, kalau ditanya tadi sekolah ya, belajar apa? Dijawab dengan benar ya. Di rumah kalau disuruh ini itu harus ditaati. Tidak pernah misalnya dikasih orang tua duit, uang untuk beli sesuatu di warung ya, tidak boleh diambil uangnya untuk nah, tidak boleh bohong, dikorupsi ya, dipotong, bilangnya harga rinso udah mahal ya, dikasih 10.000 kurang ya, ataupun dikasih 10.000 dibelikan cuma 5.000 yang kecil, sisanya 5.000 dipakai untuk itu sifat kalau jujur, misalnya kalau mau jujur harus betul-betul apa yang dikerjakan sesuai dengan perintah, sesuai apa adanya yang kita kerjakan, tidak pernah berbohong. Ada lagi yang mau tanyakan? Saya Pak. Oke. Pak, bagaimana contoh berbohong di sekolah? Contoh berbohong di sekolah. Ada yang bisa jawab? Contoh berbohong di sekolah? Sebelum Bapak jawab. Apa? Contoh berbohong di sekolah banyak ya. Ketika ditanya guru, ya, udah ngerjakan tugas atau belum? Udah. Ada yang udah, ada yang belum. Ada yang bilang lupa, padahal tidak mengerjakan. Adakah seperti itu? Ya di rumah bermain-main doang. Ya, jadi dia bohong kepada dirinya sendiri dan bohong kepada guru. Ya, tentang tugasnya. Dia bilangnya udah mengerjakan tugas padahal belum. Ya, paham sampai sini? Nah, cukup ya, cukup sampai sekian ya pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di minggu depan ya, dengan tema yang lain. Ya, kita akhiri, coba disiapkan dulu, kemaskan bukunya, kita baca doa. Ditutup bukunya, dirapikan dulu, ya, dirapikan di atas meja. Kemudian kita siap-siap baca doa ya, baca doa untuk dirapikan aja, dirapikan di atas meja. Rapikan. Baca doa, siap-siap. Nah, rapikan aja bukunya, dirapikan, rapikan aja. Oke. Kita dan pulangnya tuh ya, bukan pulangnya. Jadi ada 4 sifat Nabi dan 4 sifat yang mustahil bagi Nabi. Apa-apa? Coba sebutkan yang wajib dulu. 1. Sifat wajib. Apa artinya? Jujur. Yang kedua? Amanat. Apa artinya? Amanat apa artinya? Terpercaya. Yang ketiga? Tablik. Menyampaikan. Yang keempat? Fatona artinya? Cerdas. Kemudian yang sifat yang mustahil. Nomor 1 apa? Kizib artinya? Dusta. Yang kedua? Kitman artinya? Menyembunyikan. Yang ketiga? Balada. Bodoh. Yang keempat? Khianat artinya? Berkhianat. Bisa dipahami? Paham semuanya? Insya Allah paham ya. Itulah pelajaran kita hari ini ya. Pelajaran kita yang dapat kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa meneladani sifat-sifat bisa jujur di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat ya, bisa dapat dipercaya, tidak berbohong, harus
Jadi itulah yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini ya, agar kita bisa mencontoh sifat Nabi dan Rasul. Kita pulang ya, kita baca doa sama-sama. Silakan dipimpin doanya kepada ini. Doa pulang. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kemaskan bukunya, pulang.